Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, pagi ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kita untuk memimpin kita berdoa. Silakan, Cia. Ibu minta untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih, Cia. Nah, setelah berdoa, Ibu ingin kita menyanyikan lagu wajib nasional sebelum untuk mulai pembelajaran. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Ya, Bu. Silakan mikrofonnya dinyalakan terlebih dahulu, anak-anak. Nah. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pelukmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil sentosa, tiba di bangsaku. Ayo maju, maju. Baik, terima kasih anak-anak. Bersama, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kabar kalian bagaimana anak-anak untuk hari ini? Baik? Baik, Bu. Sudah sarapan? Belum, Bu. Aduh. Nah, untuk link absen, Ibu telah bagikan di grup WhatsApp kita ya. Jadi silahkan kalian buka grup WhatsApp dan klik link yang telah Ibu bagikan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran. Ibu akan share screen. Tolong perhatikan ya. Baik. Kelihatan anak-anak PPT-nya? Kelihatan, Bu. Kelihatan. Baik, pembelajaran kita untuk pagi hari ini yaitu tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran 1. Ada yang tahu ini peta apa? Indonesia, Bu. Nah, kalau di sini pulau apa? Kalimantan, Bu. Tempat kita tinggal ya. Ya, Bu. Di sini ada warna merah dan putih, itu melambangkan apa anak-anak? Bendera merah putih, Bu. Ya, benar sekali. Jadi warna merah dan putih ini melambangkan bendera negara kita, negara Indonesia. Dan ada yang tahu tokoh yang ada Ibu bagikan ini? Dua tokoh ini? Siapa? Insinyur Soekarno, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, dua tokoh yang ada di yang Ibu tampilkan ini adalah tokoh penting proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu Presiden pertama dan Wakil Presiden pertama, yaitu Bapak Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta.
Nah, di sini Ibu ada teks proklamasi. Ibu minta Erli untuk membaca teks proklamasi. Silakan. Kelihatan, Nak? Saya baca ya, Bu. Ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun Sudah, Erli? bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke. Baik, terima kasih Erli telah membantu Ibu membaca. Ibu stop share screen dulu ya, soalnya ada masalah. Nah, setelah kita membaca teks proklamasi, ada yang tahu saat apa kita membaca teks proklamasi? 17 Agustus, Bu. Ya, benar sekali, Yanji. Saat kita melaksanakan atau merayakan 17 Agustus, kita akan membaca teks proklamasi. Ini menjadi tanda bahwa negara Indonesia telah mendapatkan kemerdekaannya. Nah, kemudian kita masuk dalam teks bacaan. Ibu minta 3 orang lagi membaca. Silahkan untuk... Bentar ya. Silakan untuk... Saya, Bu. Ya, Natali, untuk membaca paragraf pertama. Baik, Bu. Ibu tulisannya kurang jelas, Bu. Oh, sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Oke. Untuk paragraf pertama, Ibu minta Lisa silakan membaca. Silakan Lisa, mikrofonnya dinyalakan dulu. Nyalakan dulu, Nak. Paragraf berapa tadi, Bu? Paragraf kedua, dari teks proklamasi ditulis, Kang. Baik, Bu, saya akan bacakan. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksmana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Sriwarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Diah Sayuti Melik, Sekani, dan Sudiro. Soekarno mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Ya, terima kasih Lisa.
Dan paragraf terakhir, Ibu minta Clarita untuk membacanya. Silakan Clarita. Baca paragraf 3. Paragraf 3. Pagi. Ya, pagi harinya. Pagi harinya 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 telah hadir antara lain Suwirjo Wilopo, Gafar Prigodigo Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pukul 10 dengan membaca proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Baik, terima kasih Clarita. Jadi, Ibu meminta kalian membaca teks ini supaya melatih literasi kalian dan kita bisa mengetahui tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian Ibu akan berikan latihan. Nah, di sini ada peta pemikiran. Setelah membaca teks bacaan ini, Ibu minta kalian untuk menganalisis selama 5 menit tentang apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana tentang teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu tampilkan lagi ya anak-anak untuk teks bacaannya. Catat dulu ya anak-anak pertanyaannya, peta pemikirannya. Baik, Bu. Sudah dicatat? Sudah, Bu. Udah, Bu. Bentar anak-anak. Lumayan enggak? Biar jauh kalau sudah salah. Baik, ini Ibu berikan waktu 5 menit ya untuk membaca teks bacaannya lagi untuk menjawab peta pemikiran. Nanti Ibu akan tanya satu persatu dari peta pemikiran tersebut ya. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baik, sudah anak-anak? Halo, anak-anak Ibu. Udah, Bu. Baik, sekarang ada yang bisa menjawab apa dalam peta pemikiran proklamasi kemerdekaan? Ibu persilahkan. Yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan. Natali. Menurut yang apa ya, Bu ya? Yang pertama, kotak pertama itu tentang apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Untuk kotak yang pertama, menurut saya jawabannya merupakan tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ya, benar sekali jawaban Erli. Terima kasih Erli. Dan untuk anak-anak Ibu yang lain, untuk kotak yang kedua, Ibu persilahkan. Untuk Yenji, mana Yenji suaranya?
Yang mengapa ya, Bu? Ya, Menurut saya, karena menjadi kesempatan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan, Bu. ya, ya benar sekali jawaban Yenji. Dan untuk kotak berikutnya, Ibu minta Erli, silakan Erli. Siapa tokoh yang ada di Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta, Bu. Bisa diulangi, Erli? Insinyur Soekarno didampingi Muhammad Hatta, Bu. Ya, benar sekali. Terus, kotak yang di bawah itu bagaimana proklamasi kemerdekaan? Ibu minta Lisa, silakan Lisa. Lisa, bisa dengar suara Ibu? Halo, Nak. Oke. Lisa, bisa dengar suara Ibu? Tolong jawab kotak yang ada di bawah yang ada Putus-putus, tulisan Bu. bagaimana. Bagaimana Suara Ibu proklamasi kemerdekaan? Suara Ibu nggak jelas. Sekarang jelas, Lisa? Putus-putus, Bu. Oh, jaringannya mungkin. Baiklah kalau begitu. Ibu saja yang menjawab. Jadi untuk kotak yang ini bagaimana? Itu adalah bagaimana acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato singkat tanpa teks, kemudian bendera merah putih dikibarkan. Ada yang tahu siapa yang menjahit bendera merah putih negara Indonesia pertama kali? Ibu Fatmawati, Bu. Iya, benar sekali, Yenji. Nah, kemudian kotak yang berikutnya itu kapan? Kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu dicetuskan atau dikatakan tanggal 17 Agustus 1945 dan di mana itu terjadinya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, langsung saja. Kenapa Ibu memberikan peta pemikiran? Karena kita sedang belajar bahasa Indonesia tentang aspek-aspek pertanyaan apa, mengapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Jadi kita mengetahui itu dari teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan. Paham anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Baik. Kemudian kita akan melihat video. Tolong simak video berikut ya. Nah, tolong perhatikan video berikut ya anak-anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, anak, Baik, Bu. kembali dengan Bu Sulis. Kali ini kita akan belajar tentang tumbuhan dan habitatnya. Habitat itu apa? Habitat merupakan tempat hidup dari makhluk hidup. Nah, yang akan kita bahas kali ini itu adalah habitat dari tumbuhan. Jadi, tumbuhan itu anak-anak bisa dibedakan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya. Nah, sekarang coba amati ketika tumbuhan berikut ini. Ini ada tumbuhan kaktus, kemudian di sini ada tumbuhan pakis, dan yang ketiga ini ada teratai. Coba kalian lihat, kalian amati, adakah perbedaan habitat atau tempat hidup dari ketiga tumbuhan tersebut? Ya, kalau kita lihat dari tumbuhannya, dari ciri-ciri tumbuhan yang tampak, maka habitat dari ketiga tumbuhan tersebut jelas berbeda.
sudah kita pelajari bersama-sama. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada tumbuhan higrofit, yang kedua ada hygrofit, dan yang ketiga ada xerofit. Sekarang yang pertama higrofit. Coba perhatikan tumbuhan ini anak-anak ya. Ini ada teratai, kemudian ini ada eceng gondok. Ini adalah contoh tumbuhan higrofit. Lalu apa yang dimaksud dengan higrofit itu? Kata kuncinya di sini adalah hidro. Hidro itu artinya air. Nah, berarti higrofit itu adalah tumbuhan yang hidupnya di permukaan air. Nah, seperti yang tampak pada teratai dan eceng gondok ini, hidupnya dia di permukaan air. Ya. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, daunnya muncul ke permukaan. Ini ya, seperti yang tampak di sini. Daun dari eceng gondok dan teratai ini muncul ke permukaan air. Yang kedua, memiliki daun yang lebar dan tipis, serta stomata yang banyak. Stomata itu mulut daun. Tujuannya apa? Untuk mempercepat penguapan. Yang ketiga, batangnya berongga sehingga bisa mengapung di air. Nah, sekarang yang kedua, hygrofit. Ini contohnya adalah tumbuhan pakis dan lumut. Lalu apa hygrofit itu? Hygrofit di sini kata kuncinya adalah higro. Higro itu lembab atau basah. Nah, berarti hygrofit itu adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, daunnya lebar dan tipis. Kemudian yang kedua, memiliki banyak stomata sehingga proses penguapan airnya cepat. Jadi ciri-cirinya hampir sama dengan tumbuhan hidrofit. Memiliki sistem akar yang lemah. Nah, sekarang yang ketiga, xerofit. Ini contohnya ada tumbuhan kaktus dan lidah buaya. Yang ketiga ini adalah xerofit. Contoh xerofit ini adalah kaktus dan lidah buaya. Apa itu xerofit? Xerofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau sedikit air. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama, ciri-ciri xerofit itu memiliki daun yang kecil atau menyerupai duri untuk mengurangi penguapan air. Kemudian yang kedua, memiliki akar yang panjang dan menyebar luas di dalam tanah. Tujuannya agar memperluas daerah jangkauan untuk penyerapan air. Jadi akarnya itu panjang dan menyebar supaya bisa menyerap air sebanyak mungkin. Yang ketiga, tubuhnya dilapisi lilin untuk mencegah penguapan berlebihan. Nah, itulah anak-anak penjelasan saya tentang tumbuhan dan habitatnya. Sekali lagi kesimpulannya bahwa tumbuhan itu kalau berdasarkan habitatnya bisa dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, yang pertama adalah hidrofit, yang kedua hygrofit, dan yang ketiga adalah xerofit. Sekian. Baik, sudah paham tentang video tadi yang telah Ibu putar, anak-anak? Paham, Bu. Jadi, tumbuhan itu ada 3 habitatnya, yaitu tadi hidrofit, hidrofit, dan extrofit. Ada yang tahu tanaman ini masuk dalam habitat apa tadi yang telah dijelaskan di dalam video? Hidrofik, Bu. Ya, benar sekali. Jadi, tanaman teratai ini termasuk dalam tumbuhan hidrofit. Di sini Ibu akan membacakan ya teks bacaan. Atau ada yang mau membantu Ibu membaca teks bacaan ini tentang bunga teratai? Oh, baiklah, kalau gitu Ibu yang akan baca. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air agar dapat menyesuaikan diri. Tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air
dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan ke akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Nah, di sini Ibu ada peta pemikiran lagi. Ini Ibu akan bagikan di grup WhatsApp kita. Silakan anak-anak Ibu jawab dan fotokan. Ibu tunggu sampai jam 5 sore nanti di grup WhatsApp. Silakan anak-anak Ibu kirim ya jawabannya. Paham? Baik, anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya. Nah, kemudian Ibu akan share file KPD lembaran kerja siswa kalian yang akan nanti kalian kerjakan di rumah bersama orang tua, kakak, ataupun saudara kalian yang bisa membantu kalian untuk menjawab lembar kerja siswa. Nah, lembar kerja siswa ini akan kalian kerjakan, lalu kalian kumpul minggu depan ya, ketika kita pertemuan pembelajaran minggu depan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, Paham, Bu. Jadi pembelajaran dengan peta pemikiran ini, pembelajaran kita selesai. Di sini Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Silahkan, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Atau ada yang ingin bertanya kepada Ibu tentang ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya dan tentang proklamasi kemerdekaan atau tentang peta pemikiran yang telah kalian jawab tadi? Bu, Ya, kalau buah mangga itu dia hidrofik atau ekstrofit, Bu? oh, bentar ya anak-anak. Bisa diulang lagi? Kalau buah mangga itu dia tumbuhan hidrofit apa ekstrofit, Bu? Oh, bentar ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau ada yang bisa menjawab pertanyaan temannya tadi? Termasuk pohon mangga termasuk apa habitatnya? Ekstrovert, Bu. Apa alasannya? Siapa tadi menjawab? Early, Bu. Ya, apa alasannya Erli pohon mangga termasuk dalam ekstrovert? Hidrofit itu kan, Bu, yang di air. Ya. Tumbuhan yang hidup di air. Ya, Kalau mangga kan kalau mangga? Mangga tumbuh di tempat yang biasa, Bu. Oh, oke. Kalau menurut dari penjelasan video di YouTube tadi, mungkin itu termasuk ekstrovit ya untuk pohon mangga. Tapi sebenarnya pohon mangga atau Mangifera indica itu habitatnya adalah dataran rendah dengan jarak mata air 100 meter dari permukaan laut. Tanaman mangga ini sering tumbuh di daerah tropis maupun subtropis. Itu mungkin habitatnya.
Dan jawaban Erli tadi benar, karena dari penjelasan video yang Ibu putar itu, ekstropit kan tadi, bentar Ibu putar lagi ya. Jadi, ekstropit. Ekstrovert. Nah, ini kan ciri-cirinya. Tapi duri untuk mengurangi penguapan air. Tapi di sini kan ciri-ciri tumbuhan ekstrovert itu adalah. Kemudian yang kedua, memiliki akar yang panjang dan berluas di tanah. Tujuannya agar memperluas daerah jangkauan untuk menyerap air. Jadi menurut Ibu, pohon mangga itu tidak termasuk ekstrovert. Tapi terima kasih Arli sudah berani menjawab pertanyaan temannya. Bagaimana Yenji? Paham, Bu. Apakah ada pertanyaan lagi anak-anak tentang ciri-ciri tumbuhan dan habitatnya, dan tentang proklamasi atau tentang tugasnya? Tidak ada, Bu. Nah, baik. Kalau begitu, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita dapat mengetahui apa itu proklamasi kemerdekaan, siapa tokoh-tokohnya, dan bagaimana dan di mana tempatnya. Dan Ibu harap kalian bisa mengetahui tentang proklamasi, bisa lebih menghargai apa yang telah pahlawan-pahlawan kita lakukan di masa lampau. Dan kita juga mengetahui ciri-ciri dan habitat tumbuhan, yaitu ada 3, apa tadi? Hidropit, dan ekstropit. Iya. Nah, Ibu harap kalian bisa melihat lingkungan sekitar dan bisa mempelajarinya, dan jika penjelasan Ibu tadi kurang, kalian bisa baca di buku panduan siswa yang telah kalian beli dari toko-toko buku ya, atau bisa bertanya kepada orang tua. Di pembelajaran kita telah selesai. Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin kita berdoa sebelum Ibu akhiri pembelajaran. Silahkan Yenji, Ibu tolong kita pimpin kita dalam berdoa. Langsung sekarang ya, Bu? Iya. Atau ada yang ditanyakan lagi, Yenji? Nggak ada, Bu. Sudah paham, Bu. Oke, baik. Kalau sudah paham, kita akhiri saja pembelajaran. Tolong Yenji membawa kita dalam berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Yenji telah membantu Ibu. Jadi anak-anak, pesan Ibu sebelum pembelajaran selesai, tolong jaga kesehatan kalian di masa pandemi ini. Jika memang keluar rumah, tolong pakai masker, bawa hand sanitizer, dan selalu jaga makanan kalian ya. Paham anak-anak? Baik, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Pembelajaran kita selesai. Selamat pagi. Pagi, Bu.